Pastor Andi Simon ini pamer kebohongan. Lalu keluar jurus ngibulnya Pastor Andi Simon. Sementara penyantelan dengan nama Yesus, in Jesus name, dalam penyembuhan tersebut yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, in Jesus name, take it, adalah kepalsuan dan penyesatan. Kalau tidak ada bukti, apa bedanya doa Anda dengan doa orang-orang yang mengatasnamakan tikus atau setan? Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas pernyataan yang dibuat oleh Dr. Sanihu Munir berkaitan dengan pelayanan dari hambanya Pastor Andi Simon. Topik bahasan ini saya beri judul Pastor Andi Simon pamer kebohongan, sesat, palsu, dan pakai jurus ngibul. Saudaraku, benarkah demikian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembahasan sebelumnya saya telah memberikan respon dan tanggapan kepada Dr. Sanihu Munir yang menurut pengertian dan pemahaman saya tentunya bertitik tolak dari apa kata Alkitab. Sungguh keliru, ngawur, nyeleneh, dan menyesatkan. Memang inilah risikonya kalau seseorang yang berkeyakinan lain mencoba untuk mengkritisi keyakinan di luar dari keyakinan dirinya. Ini menjadi naif memang. Kenapa? Karena dia akan membuat ukuran, takaran dari sudut pandang bagaimana dia meyakini dan memahami doktrin dan ajarannya. Dan seluruh yang dia bangun ketika memberikan tanggapan kepada orang lain yang berbeda keyakinan akan dia tinjau dari sudut apa yang dia yakini dan dia percayai. Jadi saya selalu mengatakan tidak fair memang, tidak adil memang kalau orang-orang di luar sana, orang-orang berkeyakinan lain mencoba untuk memberikan tanggapan tentang apa yang diyakini oleh orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Hanya perlu saya ingatkan supaya kita jangan sampai terlalu ngawur melontar kata-kata yang mana hal itu bisa menimbulkan rasa sakit di hati orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan memberikan tanggapan kata demi kata yang disampaikan oleh Dr. Sanihu Munir. Karena saya tahu benang kusut pola pikir dari Sanihu Munir dan lontaran kata-kata yang sudah disampaikan. Itu semua terjadi oleh karena Dr. Sanihu Munir ini tidak paham, tidak mengerti ajaran kekristenan yang benar, alkitabiah, dan bertanggung jawab. Tapi beliau ini merasa lebih tahu, lebih mengerti, lebih memahami ajaran-ajaran yang terkandung dalam kekristenan. Tetapi sebetulnya segala sesuatu yang disampaikan berkaitan dengan doktrin mendasar dalam kekristenan ngawur, keliru, salah, dan menyesatkan. Misalnya beliau memberikan tanggapan kepada Pastor Andi Simon. Beliau memberikan kesimpulan yang begitu ngawur dan nyeleneh bahwa penyembuhan dalam nama Yesus atau in Jesus name yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu adalah pamer kebohongan, sebuah kepalsuan dan penyesatan, dan juga memakai jurus ngibul.
Saudaraku, benarkah demikian? Itu yang mau kita bahas. Tetapi sebelum saya lebih jauh untuk membahas hal ini, ada baiknya kita menyaksikan tayangan berikut ini. Kepalsuan penyembuhan dalam nama Yesus yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon sangat mudah dideteksi. Dalam nama Yesus yang digembar-gemborkan oleh Pastor Andi Simon merupakan variabel pengganggu yang hanya kelihatan hasil palsunya kalau nebeng pada sugesti. Berpuluh-puluh kali dia melakukan penyembuhan dengan sugesti disertai penggunaan ucapan dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus' name, take it. Hasilnya banyak orang yang sembuh atau terpengaruh. Tentu banyak pula yang tidak sembuh, namun dia tidak expose. Pertanyaan yang kemudian muncul, variabel mana yang menentukan kesembuhan atau pengaruh terhadap pasien? Apakah sugesti atau dalam nama Yesus? Pemirsa, akhirnya bukti yang kita harapkan terungkap bersama dengan merebaknya kasus virus corona di seluruh dunia. Kita bersyukur akhirnya COVID-19 inilah yang mengungkap ada atau tidaknya peran variabel dalam nama Yesus dalam penyembuhan yang dia lakukan. Ingat Pastor Andi Simon, ketika Anda mendoakan kesembuhan pasien COVID-19 dalam nama Yesus, orang menuntut bukti atas klaim Anda. Kalau tidak ada bukti, apa bedanya doa Anda dengan doa orang-orang yang mengatasnamakan tikus atau setan? Toh, kalau mau sembuh, sembuh juga, karena sudah tiba waktunya sembuh. Kalau tidak, ya tidak. Bukan karena doa Anda, Pastor Andi Simon. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan mujizat penyembuhan atas namanya. Perbuatan Anda ini menyesatkan umat. Penyantelan dengan nama Yesus, in Jesus name, dalam penyembuhan tersebut yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon In Jesus' name, take it. adalah kepalsuan dan penyesatan. Baik Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya tidak akan menjawab Dr. Sanihu Munir kata demi kata, karena saya pikir tidak terlalu penting. Tetapi apa yang saya paparkan ini nanti akan membongkar kedok, mohon maaf, termasuk kebodohan dari Dr. Sanihu Munir memahami doktrin dan ajaran kekristenan, khususnya berkaitan dengan doa penyembuhan di dalam nama Yesus. Dan nanti akan terjawab seluruh yang disampaikan ketika saya sudah menyampaikan hal-hal mendasar, urgent dan penting dalam konteks saya memberikan tanggapan kepada Dr. Sanihu Munir. Saya melihat beliau sampai begitu lancang berkata bahwa Pastor Andi Simon pamer kebohongan, memakai jurus ngibul, bahkan penyembuhan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon in Jesus name, dalam nama Yesus, adalah sebuah kepalsuan dan sebuah penyesatan. Itu terjadi oleh karena apa? Yang pertama, Dr. Sanihu Munir tidak bisa membedakan antara hidup berdasarkan analisis, hidup berdasarkan fakta, dan hidup berdasarkan iman. Jadi beliau sapu rata semua, masuk kepada kebenaran logika, kebenaran ilmiah. Saudara, saya ambil satu contoh dari Alkitab supaya kita menangkap perbedaan ketiga hal ini. Hidup berdasarkan analisis, hidup berdasarkan fakta, dan hidup berdasarkan iman. Itu jelas terlihat dari 12 pengintai yang disuruh oleh Musa atas perintah Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi bangsa Israel itu ada 12 suku dan satu orang mewakili setiap suku.
Ketika mereka sudah sampai ke tanah Kanaan, mereka pun melakukan pengintaian. Mereka melihat wilayah yang sama, mereka datang ke tempat yang sama, situasi, kondisi, keadaan yang sama, tetapi ternyata hasilnya berbeda. Ada yang hidup berdasarkan analisis. Artinya, analisis ini merupakan satu tingkatan yang paling rendah dari 3 hal yang saya katakan tadi. Baik itu analisis, fakta, maupun iman. Hidup berdasarkan analisis artinya hidup berdasarkan perkiraan, dugaan. Hidup berdasarkan fakta. Ke-10 pengintai ini memberikan laporan berdasarkan fakta. Oh, di sana ada orang enak, tinggi-tinggi perawakannya. Iya, benar. Pertanyaan saya, apakah Yosua dan Kaleb juga melihat orang-orang raksasa itu? Mereka juga melihatnya, tapi menyikapinya dalam konteks yang berbeda. Ke-10 orang pengintai, mereka hanya hidup berdasarkan analisis dan berdasarkan fakta. Analisisnya di mana? Sesungguhnya kami melihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka melihat kami seperti belalang. Itu analisis, perkiraan, dugaan. Pertanyaannya, apakah orang-orang Kanaan itu pernah berkata kepada ke-12 pengintai ini, kalian seperti belalang kami lihat? Tidak, tapi dianalisa. Dan memang ada orang-orang raksasa di sana. Memang tempat itu tempat yang berkubu. Itu faktanya. Tapi Yosua dan Kaleb memiliki respon dan tanggapan yang berbeda. Mereka tahu ada fakta di sana. Ada orang-orang enak, orang-orang raksasa yang tinggi-tinggi besar perawakannya. Tanah Kanaan itu tempat yang berkubu. Tapi memang hasilnya melimpah. Tanah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Maka Yosua dan Kaleb berkata, tidak. Kita bisa merebut dan mengalahkan mereka. Sebab yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Tapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah. Kita pasti bisa memenangkan, merebut tanah itu. Apa artinya? Apakah Yosua dan Kaleb sudah merebut tanah Kanaan? Oh tidak, tugas mereka baru mengintai. Tapi mereka bukan hidup berdasarkan analisis, mereka bukan hidup berdasarkan fakta, mereka hidup oleh iman. Mereka hidup oleh percaya. Dan saya melihat Dr. Salihu Munir ini hanya masuk dalam konteks tataran analisis, dugaan, perkiraan, dan juga bisa berdasarkan fakta karena ilmu pengetahuan, apalagi di bidang kedokteran sudah sangat maju sekarang ini. Apalagi di bidang ilmu kejiwaan psikologi sangat maju. Tapi saya mau kasih tahu, dalam konteks kekristenan, analisis dan fakta itu lebih rendah dari iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar pengharapan. Iman itu bukti dari sesuatu yang belum dilihat. Tapi yakin dan percaya hal itu akan terjadi. Saya tunjukkan kepada Dr. Salihu Munir dan orang-orang yang memiliki pengertian dan pemahaman yang sama dengan Dr. Salihu Munir ini. Di dalam Alkitab sering diulang bahwa orang benar itu bukan hidup oleh perasaan, bukan hidup oleh melihat, tapi hidup oleh iman. Habakuk pasal 2 ayat 4 berkata, orang benar hidup oleh percayanya atau hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16-17, orang benar hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11 berkata, orang benar hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38 berkata, orang benar hidup oleh percaya dan iman.
2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami bukan hidup oleh melihat, tapi hidup oleh percaya. Ini penting. Dan ini yang tidak dimengerti dan dipahami oleh Dr. Sani Humudir. Jadi satu rata saja, ngerocos terus. Saya berharap orang-orang Kristen juga mengerti, memahami ini. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Kita sekarang tidak melihat Yesus, tapi kita percaya kepadanya. Kita percaya akan kuasanya yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu tanggapan saya yang pertama. Tanggapan yang kedua, konsep doa dalam kekristenan. Saya melihat Dr. Sani Humudir tidak paham, tidak mengerti. Beliau hanya punya kesukaan mengutip-ngutip satu bagian firman Tuhan demi membangun doktrin dan ajaran yang dia yakini benar. Padahal bukan seperti itu ketika kita berhadapan dengan Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang akan menimbulkan bangunan teologi atau bangunan doktrin ajaran yang salah dan keliru, serta menyesatkan kalau kita hanya berdiri sendiri dengan 1, 2, 3 ayat. Selalu saya ulang-ulang, Alkitab ini dalam penulisannya, setiap penulis itu diterangi, diilhami, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus dalam menuliskannya. Sehingga tanda petik nafas dari seluruh Alkitab ini tidak bisa dipisahkan dari karya dan pengilhaman dari Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus yang satu itu yang mengilhamkan penulisan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka tidak mungkin kita mengerti, memahaminya hanya sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong, satu ayat. Tidak bisa seperti itu, tapi kita harus mengerti dan memahaminya secara holistik, secara menyeluruh kalau kita ingin membangun sebuah ajaran.